Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Baiklah, kita mulai dari kata thumma. Thumma diterjemahkan dengan kemudian. Tentu kita tahu thumma adalah huruf athof. Kalau kita review kembali, athof merupakan kata dalam bahasa Arab yang letaknya mengikuti kata lain. Tawabi atau mengikuti. Sama seperti na'at yang mengikuti man'utnya, athof terletak di belakang ma'tuf alaih. Thumma adalah huruf athof, adalah kata yang menghubungkan dua kata, yakni ma'tuf yang mengikuti dan ma'tuf alaih kata yang diikuti. Silakan dilihat pembahasannya di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-52. Tawalla ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja lampau, diterjemahkan telah berpaling. Kemudian tawalla ini bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik berupa antum, tawallaitum, artinya kamu sekalian telah berpaling. Mim ba'di, tentu kita ingat ini adalah susunan jar majrur. Min sebagai huruf jar diartikan dari, dan ba'di ini artinya setelah. Mim ba'di dari setelah. Ba'di tentu saja dia isim yang majrur. Tanda jarnya terlihat di situ, ada harokat kasroh di bagian akhirnya. Dzalika ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk, diterjemahkan dengan itu. Dzalika tentu saja masuk dalam isim yang mabni, isim yang tetap yang tidak mengalami perubahan di bagian akhirnya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa dia adalah isim yang mabni, isim yang tetap, fi mahalli jarrin, dengan mahalnya jar karena idhofah. Falaula ini diterjemahkan maka kalau tidak ada. Fa ini adalah huruf isti'nafiyah atau fa isti'nafiyah yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat baru. Laula ini artinya kalau tidak ada. Ini termasuk adat syarat. Fadlullahi ini merupakan susunan idhofah. Fadlullahi diterjemahkan karunia Allah. Fadlu sebagai mudhof dan Allahi sebagai mudhofun ilaih. Kenapa kemudian dibaca fadlu yang menunjukkan di situ harokatnya dhammah? Karena fadlu ini merupakan mubtada, marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, dan tanda rofanya terlihat di situ ada harokat dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah alaikum, artinya atas kamu. Alaikum tentu ini susunan jar majrur, ta'aluk dengan khobar yang dihilangkan. Warahmatuhu diterjemahkan dan rahmatnya. Rahmatnya Allah Ta'ala. Wa tentu saja ini adalah wawu athof. Dia adalah kata hubung. Rahmatu merupakan maktuf. Dia adalah kata yang mengikuti fadlu sebagai maktuf alaihnya. Sehingga kenapa dibaca rahmatu? Karena dia ngikut dengan fadlu. Kenapa dia ngikut? Karena dia didahului dengan huruf athof. Al-ha di situ merupakan mudhofun ilaih, tetapi tentu saja karena dia adalah isim dhamir, tentu tidak ada tanda jarnya di sana. Warahmatuhu dan rahmat Allah. La ini adalah lam rabithah jawab syarat. Karena laula ini kan ada adat syarat sehingga ada jawab syaratnya. Kuntum tentu saja kita tahu dia adalah fi'il madhi nakis dengan isimnya tak di situ dengan tanda mim yang menunjukkan jamak. La kuntum niscaya kamu. Minal khasirin adalah susunan jar majrur. Min itu artinya dari, khasirin itu artinya orang-orang yang rugi.
minal khasirin. Majrur karena min, dan tanda jernya untuk jamak mudzakkar salim adalah huruf ya di sana dibaca al-khasirina. Minal khasirina tentu saja dia ta'aluk dengan khobarnya karena yang tidak dimunculkan atau dihapus. Ada hal yang menarik yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalaulah tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Dalam hal ini kita sedang membicarakan uslub syarat. Apa itu? Adalah gabungan dua kalimat yang diikat dengan perangkat syarat atau adat syarat. Dalam hal ini adalah laula, di mana kalimat kedua sebagai kalimat jawab tidak akan terwujud apabila tidak ada kalimat pertama sebagai syarat. Nah, pada kesempatan kali ini secara ringkas kita bisa mempelajari perangkat-perangkat syarat atau adat syarat setidaknya terbagi atas dua jenis. Yang pertama, perangkat atau adat syarat yang menjazmkan dua fiil. Beberapa ayat sudah pernah kita bahas terkait hal ini. Antara lain contohnya adalah in, man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. Ini adalah adat syarat atau perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan dua fiil. Sedangkan pada pembahasan kita kali ini adalah ada ternyata perangkat-perangkat atau adat syarat yang tidak menjazmkan, yaitu bisa berupa huruf dan bisa berupa isim. Yang huruf antara lain lau, laula, lauma, amma. Sedangkan yang isim atau dalam hal ini adalah zorof antara lain idza, lamma, kullama. Penjelasan ringkas yang tidak menjazmkan pada ayat ini adalah laula. Laula dan lauma keduanya merupakan huruf imtina liwujud, terhalangnya jawab karena adanya syarat. Setelah laula dan lauma selalu isim marfu sebagai mubtada, khobarnya dihapus secara wajib. Jawab laula dan lauma bersambung dengan lam robitoh apabila madhi positif dan tidak bersambung dengan lam robitoh apabila madhi negatif. Laula ini adalah huruf imtina liwujud. Fadlullahi alaikum warahmatuhu merupakan mubtada marfu dengan dhamma. Khobarnya dihapus secara wajib. Khobar yang dihapus adalah kalimat syarat dengan takdirnya maujud. Jadi sekali lagi pengertian dari huruf imtina liwujud yaitu terhalangnya jawab karena adanya syarat. Pada kasus ini adalah kalau kita terjemahkan falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah tidak ada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Terhalangnya jawab karena adanya syarat itu maksudnya seperti apa? Jawab di sini adalah kamu adalah orang-orang yang rugi, sedangkan syaratnya adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang itu terhalang terhadap kerugian yang menimpa kepada mereka karena adanya syarat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas bisa kita artikan tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, lakuntum minal khasirin, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.